Oke, kita lanjutin lagi ya ngobrolnya di dalam curahan hati perempuan. Kita mengangkat topik-topik yang memang ternyata ada ya, bukan kita create, bukan kita ada-adain, memang ini ada ceritanya gitu ya. Bukan untuk ditiru, tapi kita pertimbangkan kenapa ini terjadi, apa alasan di belakangnya, kenapa sebagai seorang manusia tuh ada hal seperti ini. Makanya ada Mbak Vera, ada Mbak Oki, supaya kita bisa membahas dari berbagai sudut pandang, oke? Jadi tadi Mbak Nuri udah cerita ya, bahwa ternyata arisan yang unik ini bukan sekedar uang, tapi berhadiah brondong. Tapi tadi Mbak Nuri, atletis dan sebagainya. Ada pertanyaan yang sangat mendasar yang membuat saya agak penasaran. Yang melatar belakangi orang-orang untuk bergabung dalam arisan ini, apakah pernikahannya tidak baik dengan suaminya atau suaminya sibuk sendiri, atau justru mereka harmonis, atau emang lajang, gimana Mbak? Kebanyakan sih kalau yang aku ikutin ya, itu mereka latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Tapi sebagian juga ada yang sangat harmonis. Sampai aku tidak menyangka saking harmonis ya. Terlihat harmonis itu. Iya. Nah, terjadi seperti itu. Kok mau sih gitu loh. Iya. Tapi ya ujung-ujungnya banyak sih rumah tangga yang terlihat harmonis ya, ternyata dalam-dalamnya istrinya butuh begini ya. Iya, seperti itu. Coba deh Mbak Vera, ini kan berarti kayak tadi Mbak Nuri bilang ya, kan backgroundnya berarti beda-beda. Backgroundnya beda-beda, betul. Tapi kan yang bikin kita terkumpul dalam satu arisan biasanya, ternyata kelompok itu bikin kita punya status, bikin kita punya pride. Dan ingat, setiap manusia butuh status tersebut, status secara sosial. Namun ketika status sosial ini diimbuhi dengan plus-plus, saya khawatir sebetulnya istri-istri yang membutuhkan brondong-brondong tambahan, jangan-jangan teralienasi. Jadi dia udah tersingkir dari kehangatan, cinta, kehidupan rumah tangga bersama pasangan. Jadi kita udah curiga nih. Tapi Mbak yang bikin... Karena kalau kita bahagia dengan pasangan, erat hubungannya sangat hangat, gak mungkin kita butuh orang-orang kesekian untuk menghangatkan kembali cinta yang kita punya. Tapi kan gini, waktu Mbak ikutan itu ya, ada rasa deg-degan nggak? Takut, senewan, nanti kalau ketahuan gimana nih, apa dan sebagainya gitu-gitu, ada gitunya nggak? Pasti ada ya, karena mana ada sih kalau pasangannya seperti itu dan pasangan kita membiarkan gitu. Betul. Berarti kan ada kekhawatiran. Ada jadi gitu suami-suami ini pada nggak tahu atau sebagian justru ada yang tahu, dibiarkan begitu saja. Ada yang sebagian masing-masing sama-sama sibuk. Ada ini kalau menang brondongnya cuma satu, apa dapat bisa lebih dari satu? Yang menang satu, brondongnya satu. Satu untuk si pemenang, untuk si pemenang ya, nggak dibagi-bagi, nggak digilir-gilir. Tapi Mbak Vera mulai satu itu ya, satu minggu. Nah Mbak Vera gini, jadi pertanyaannya gini, mereka kan bisa kan Mbak tahu bahwa ini khawatir, takut ketahuan, tahu bahwa ini gimana. Betul. Nah terus kalau misalnya gini, cuma sekedar biar sekedar greget aja. Kalau kita nih kita lihat cowok ganteng, cakep gitu ya, humoris kan kita juga lucu ya, seneng. Tapi kan cuma sekedar itu gitu. Boleh nggak sih? Setelahnya setelah lihat brondong yang lucu dan lucu. Setelah itu kita lihat pasangan kita hangat, nikmat gitu loh ya. Apa-apa. Yang ini kan nggak dapet. Di rumahnya dia terasing. Suaminya entah kemana, entah bikin juga hubungan-hubungan plus-plus di luar sana, we don't know. Itu yang bikin sebetulnya istri-istri, maka tadi Mbak Oki bilang jangan-jangan ada ikatan istri sakit hati ya. Sebetulnya ini manifestasi dari perasaan gue bales lo ya, bisa lo gitu ke pasangannya. Atau tadi memang betul-betul pure mencari kehangatan lain, mencari greget lain, tantangan lain. Dan ingat, ada ada konfirmasi dari kelompoknya bahwa itu boleh secara sosial. Gitu. Nah ini kalau misalnya udah menang ya, terus dapat nih jreng hadir nih dia, pluk turun gitu ya misalnya. Terus dia ngapain tuh Mbak? Menghampiri si pemenang. Yang aku tadi bilang, dia pertama harus dancing dulu di semua yang ikut peserta arisan. Nah setelah itu, setelah selesai semua, baru kayak pemilihan Miss Universe gitu ya. Jadi mesti dancing dulu gitu, putri-putri itu. Nah baru nanti pemenangnya gitu ya. Iya seperti itu. Terus habis itu setelah menang, si pemenang arisan ini bisa dapat brondongnya gitu. Iya. Itu ngapain tuh biasanya? Aduh, aku nggak tahu. Mungkin itulah yang bikin kamu stop. Ya nggak tahu, maksudnya mungkin dibawa pulang untuk ngepel kaca apa gitu, atau cuma nemenin makan cuci malam. mobil ya. Kalau berenang sambil dipandang-pandangin. Atau nemenin belanja kan, maksudnya nggak tahu kan bisa apa ya, maksudnya nggak selalu arahnya ke sana kan, bisa main Lego bareng gitu kan, misalnya nggak tahu kan, saya mau nanya gitu makanya. Terus Mbak Nuri, akhirnya kamu berhenti dari 3 kali arisan berondong ini gitu ya. Karena apa Mbak? Iya, karena apa tuh? karena tidak sesuai dengan kata hati ya. Dan ini sudah menyimpang kalau menurut aku. Kamu ikut awalnya ikut arisan apa Mbak rasanya? Maksudnya Pengen tahu.
Oh. pengen tahu seperti apa. Tapi ternyata seiring sejalan aku mengikuti, aduh, aku nggak bisa kayak gini. Kayaknya bertentangan susah gitu loh kalau Nggak apa sesuai ya? nurani ya. Iya. Jadi self esteemmu, jadi perasaan diri berhargamu lebih besar daripada perasaan diri berharga pada saat bersama kelompok yang ajaib tadi. Bahwa seru, ngerasa seru Mbak? Pasti seru, seru banget. Oh, serunya sih seru. Tapi ketika mengikuti arisan yang seperti itu ada perasaan yang bergejolak nggak sih Mbak ketika berada dalam komunitas itu, ada Aku hati yang takut sebenarnya. Oh, gitu. Sama suami. Adrenalinnya beda banget. Tuh kan adrenalinnya beda. Beda banget adrenalinnya. Kita udah kayak seperti apa ya? Alah, kita yang menguasai semua ini gitu loh. Oh, dunia hanya milik kita. Iya. We rule the man, gitu kan kata-katanya. Jangan-jangan itu we rule the man. Jadi suami-suami yang nggak bisa di rule, ini bisa. Kita atur nih. Oh, ini bisa atur berondong-berondong berarti. bisa diatur. Atur, oke. Dan akhirnya yang bikin kamu sekarang nggak ikutan lagi tuh emang cuman karena itu, atau emang sekarang kapok bener-bener nggak mau sama sekali atau gimana? Aku nggak mau sama sekali. Udah. Ya bahkan ya sudah aku hapuskan lah dari pikiranku sekarang. jadi mereka tetap berjalan ya Mbak, tetap Iya. tetap di, Udah, tetap tapi kita jalan di masih luar. tetap sih kumpul-kumpul Temenan, juga, temenan. temenan, kita makan bareng. Terus sering cari tahu nggak sih Mbak, apa sih ininya, apa sih, masih sering cari-cari tahu seperti itu nggak sih Mbak? Atau Mbak yang justru yang Siapa sama-sama? man of the month kemarin gitu? Man of the month. Iya mungkin gitu. Jangan memulai sih kalau menurut aku sudah. Nggak usah nanya-nanya ya, lagi. Aku sudah berhenti ya sudah. You respect them, they respect you Iya. back gitu ya. Apa ada That's marah right. nggak sih Mbak teman-teman Mbak waktu Mbak keluar? Ah lo mah cuma ikut doang gitu, keluar aja gitu, gimana? Nggak juga sih, kita jelaskan baik-baik di sini dan kita masih menyambung silaturahmi Iya, kita masih ya ya. sama satu dengan yang lain. Ya, kecuali gitu. dalam satu hal itu. Iya itu aja sih. Jadi nggak ada apa-apa lagi, nggak Nggak ada ada. masalah gimana. Yang penting Mbaknya juga udah tenang, udah damai. Iya. Mereka sih nggak apa-apa juga, sendiri-sendiri aja ya. Masing-masing Mbak. Gitu. Nah, Oke. itu dia tuh. Terus ya, saya penasaran ada kehilangan bahasan kata-kata. yang Apakah ada orang yang bisa bersedia dibayar untuk beginian ya? Aku penasaran. Ini ya supaya kita meyakinkan bahwa ini memang ada dan memang beneran terjadi. Kita mau menghadirkan si berondong tersebut gitu ya. Mungkin bukan di Oh, true, arisan Mbak. yang di situ Oke. ya. Mungkin bukan urusan yang di arisannya Mbak Nuri, Oke. tapi ini mereka juga ada yang jadi si berondong tersebut. Yuk kita ketemu aja, ada Alex di sini. Alex. Oke, Alex bergabung sama kita Satu-satunya pria. Ini jarang-jarang loh ya curahan hati perempuan mengundang seorang laki-laki sebetulnya. Iya, iya. gitu ya. Oh, ini laki-laki kedua yang masuk di curahan Iya, hati perempuan. jarang-jarang Setelah ya. siapa tuh Dokter. kemarin Rafa ya, kalau nggak salah ya, anaknya Dan, udah ngebaca. Oke, Alex, apa kabar Lex? Baik, Lagi nggak sibuk hari ini? enggak. Nggak ikut ke puncak ya Alex ya hari ini? Enggak. Langsung disorot loh badannya Alex loh Iya, sama iya, kamera loh. badannya Kan langsung kamera juga jahit natak-natak sih. gitu. Oh, Pilates habis ini. Alex, makasih banget untuk datang. Saya tahu pasti kan kamu perlu waktu ya untuk bisa memutuskan gimana ngobrol di sini. Tapi adanya kamu di sini bisa mengebuka wawasan kita gitu ya. Kenapa kamu memilih untuk ini? Awalnya gimana masuk ke sini? Terus jaringannya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ceritain dong, Lex, kita pengen dengerin. Mungkin awalnya karena apa sih? Bagi aku sendiri butuh duit ya. Oke. Karena hidup Lulusan di itu. Jakarta kan emang Udah ya. Kamu Udah, bukan, punya duit. bukan di gitu. Jakarta, Perantau datang. berarti. Perantau atau enggak, saya perantau. Oke. Ah. Jadi alasan pertamanya adalah mencari uang. Ah. Kemudian bisa dapatnya ini gimana kesempatan? Dari teman. Jadi temen tuh emang udah ada yang main juga kayak gini. Oh, teman juga ikutan. Ah. Dia dari mana awalnya? Linknya. Linknya dari temen juga sih. Oh, jadi teman-teman Ah. semua. Ketemunya di mana? Kalau ketemu biasanya kita di kafe gitu kan. Oh. Kalau buat ketemu temennya sendiri apa ketemu Kayak sama arisan. tantenya? Oh, iya. Saat ketemu Sampai sama sini terus Mbak mau dia. Deg-degan kan ada berondong nih udah kayaknya. di briefing, udah di briefing. Oke, Alex. Jadi gini, awalnya banget ketemu sama temen dulu, temen yang ngasih Iya. tahu. Betul. Kamu langsung ikutan yang si arisan-arisan berondong atau yang satu-satu langsung sama kita nyebutnya apa? Klien? Klien bisa. Klien, Ah. oke. Jadi Langsung mungkin nyampe. kayak aku tanya-tanya dulu kan, karena pertama kan emang di musik gitu kan, saya kan di musik Oh, band, bekerja. tadinya ngeband pemain gitu kan di band. kafe. Cuman saya tuh heran, kok dia bisa sampai ada mobil gitu kan, padahal kan sama kita kan. Oh, oke. Saya tanya-tanya. Kenapa kerjaannya bareng dia bisa iya. dapat lebih? Akhirnya dia bilang Iya, terima dia tak bilang dia klien. cerita semuanya kan. Katanya dia, ya udah, lu ikut gua aja gitu katanya. Terus Pas. akhirnya ikut pertama kali ikut ngapain tuh Lex? Pertama diajak ke kafe gitu, dikenalin kan sama tantenya dia gitu kan, sama kliennya dia dikenalin, terus dikenalin, ya udah diikutin arisan.
Oh gitu. Waktu di kafe ngobrol aja, makan Ngobrol, aja. kita makan. Atau ada biasa kesepakatan-kesepakatan Iya, ini bawa itu. negonya harganya sekian, deskripsi kerjaannya gitu. sekian Enggak, gitu jadi apa-apa kalau aja. semua itu dari temen aku sendiri yang ceritain. Emang suruh ngapain sih? Sebentar, nanti terus waktu awalnya kamu bingung nggak? Ini di per jam kah atau per kegiatan kah atau ngapain Atau kah? per Itu hari gimana? kah? Kalau pas pertama ketemu di situ saya tanya besar ya gitu deh. Iya. Kok ini kayak gini gitu kan. Tapi pas dia cerita udah ikutan aja enak kok katanya gitu. Maksudnya enak tuh gimana sih? Tantenya juga cakep-cakep gitu ya. Kamu milih-milih klien nggak? Kamu Enggak. tahu nggak? Enggak. Kalau ya pertama sih bingung gitu kan. Tapi kalau pas ditemuinya pas kan arisan gitu kan modelnya. Iya. Jadi emang nggak bisa milih klien. Oh iya, siapa yang mana juga kamu belum Iya, tahu itu. gitu kan. Terus waktu pertama kali kamu ngerasanya gimana, Lex? Kalau pertama kali itu ngerasanya gimana sih? Jadi agak minder apa gimana kan karena Malu kali ya? aku lebih muda gitu kan. Cuman pikiran cuma duit ayo udah duit gitu. Nutup aja pokoknya Iya. semuanya. Ini Mas Alex sendiri usianya berapa? Dan teman-teman yang sepekerjaan Aisnya aja usianya deh. berapa? Oh, dia nyebutin usia langsung. 23, oke. Ibu, mingkem, nganga semuanya. Gregetan ya. Yang ikut arisannya usianya berapa sampai berapa? Yang ikut arisan mungkin kisaran 30 Sampai 40. 45. Baik, oke. Lex, masih banyak yang pengen diceritain dan pengen ditanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.